Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan ikhtisar berita sepekan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, berjumpa lagi untuk Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Sabtu 25 Oktober 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi dari RRI Manado. Tim Satgas Pangan dan Polda Sulawesi Utara lakukan sidak pangan beras di sejumlah pasar retail modern dan tradisional. Tim Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara bersama Badan Pangan Nasional melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar retail modern dan pasar tradisional di Kota Manado pada Kamis siang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga, mutu dan ketersediaan beras di pasaran menjelang Natal dan Tahun Baru. Sidak dimulai dari Fresh Mart Bahu, kemudian berlanjut ke True Farm Boulevard dan ditutup di pasar tradisional Bersehati Manado. Dalam kegiatan tersebut, tim Satgas secara teliti memeriksa kualitas dan harga berbagai jenis beras yang dijual di pasar modern maupun tradisional. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi atau HET, baik untuk beras medium maupun beras SPHP. Wadir Krimsus Polda Sulut AKBP Uki Ginting menjelaskan bahwa sidak ini merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas pangan, terutama untuk komoditas beras yang sangat vital bagi masyarakat. Kita melakukan pengawasan atau pengecekan harga beras di lapangan, baik itu yang premium, medium maupun yang SPHP, baik harga dan mutunya itu dilihat dari label. Ini kita lihat di Fresh Mart ini beras Mapalus yang 5 kg dengan harganya 74.500. Dengan ini masih tidak melebihi HRT. Kita zona berapa? Zona 1 ya. Sulawesi yang HTT-nya adalah berapa? Nah, untuk 5 kilo ya. Sesuainya. Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi ya, yang mana dipimpin salah satunya oleh pimpinan Bulog wilayah Sulut Go. Beliau menyampaikan untuk ketersediaan beras, baik itu premium, medium maupun yang SPHP cukup sampai akhir tahun ya, sampai Natal dan Tahun Baru cukup. Untuk zona 1 Sulawesi, head beras medium ditetapkan sebesar Rp10.900 per kilogram, sedangkan beras premium Rp12.900 per kilogram. Dari hasil sidak, harga beras di pasaran masih sesuai ketentuan yang berlaku. Sidak ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas pangan, mencegah spekulasi harga, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bawalemo untuk mengecek status gizi peserta didik penerima manfaat program MBG. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengimbau pihak sekolah untuk lebih selektif dalam menyediakan makanan di kantin dengan mendorong penyediaan pangan sehat berbasis real food agar dapat melengkapi manfaat dari program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Yustianti Mono Arfa, usai melakukan pengukuran status gizi siswa penerima manfaat MBG di SD Negeri 1 Tilamuta. Yustianti menjelaskan bahwa sebagian besar kantin sekolah masih didominasi oleh jajanan dan makanan ultra proses seperti mie instan dan aneka snack. Kebiasaan ini menurutnya dapat mengganggu pola makan sehat siswa dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program MBG. Makan bergizi gratisnya, ada yang bilang saya, terus ada yang bilang
Saya tidak habis, Bu. Dia bilang, kenapa? Karena saya sudah makan mie. Di mana? Dari rumah. Bukan. Mie dibeli di kantin. Nah, jadi itu yang membuat kita juga berpikir bahwa agak sulit juga ini apabila kantinnya itu tidak diawasi secara ketat mengenai jualan-jualannya. Kan banyak yang pangan tradisional yang kue-kue itu yang gizinya bagus ya, sehingga anak-anak kalau misalnya dia ingin snack pagi, nah mereka bisa makan dari kantin itu berupa jajanan sehat yang terbuat dari pangan lokal. Sementara itu, guru dan siswa di SDN Negeri 1 Tilamuta bersyukur karena menjadi salah satu sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Bualemo. Kepala Sekolah, Foni Masiaga, mengatakan program ini memberi dampak positif bagi siswa, salah satunya karena sebagian besar siswa kini tidak lagi membawa uang jajan ke sekolah. Meski demikian, masih ada sebagian kecil siswa yang memilih membawa bekal dari rumah. Ada sebahagian siswa yang tidak mau makan makanan yang dari MBG, mereka bawa bekal sendiri. Tetapi sebahagian besar siswanya itu kadang tidak ada lagi yang bawa uang jajan. Mereka sudah mempercayai untuk menerima MBG ini. Kami di SDN 1 sudah melaksanakan program itu, harus gurunya dulu yang mencicipi apakah ini bisa dimakan oleh anak, kalau tidak berarti ini harus dilaporkan. Lebih lanjut, Foni berharap agar menu makanan dalam program MBG dapat lebih bervariasi. Program makan bergizi gratis diharapkan terus berlanjut sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik. Informasi selanjutnya masih dari RRI Gorontalo. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen memberi perhatian terhadap kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan penerapan kebijakan yang adil bagi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu prioritas utama. Kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Setiap individu memiliki hak yang sama berkontribusi dalam pembangunan daerah. Setiap program dan kebijakan memastikan adanya keberpihakan terhadap kesetaraan. Pengarusutamaan gender ini harus ada proporsi sekian-sekian untuk perempuan dan sekian untuk laki-laki. Padahal hakikatnya pengarusutamaan gender ini adalah giat atau kerangka strategis untuk senantiasa menyusun perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan sampai controlling, memberikan porsi yang sama kepada pria dan wanita. Sehingga kita tidak akan terjebak pada persentase-persentase. Kalau setiap kegiatan harus ada 30%. Bisa lebih dari 30%, yang penting pengarusutamaan gendernya jelas. Berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengalaman, dan berdasarkan integritas. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengedepankan prinsip inklusivitas dengan melibatkan perempuan dalam berbagai sektor strategis pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi kebijakan. Program pelatihan dan pemberdayaan perempuan juga digencarkan untuk memastikan kalangan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai peluang kerja dan jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan untuk ikhtisar berita sepekan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, wilayah Nusantara 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe menerima penghargaan terkait layanan publik terbaik. Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas pelayanan publik yang baik selang tahun 2025. Penghargaan yang diterima langsung Bupati Michael Tungari atas prestasi Dinas Dukcapil berhasil meraih peringkat keempat dengan nilai 95,56, memperoleh opini kualitas terbaik
berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Dukcapil Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara tahun 2025. Tak hanya itu, Kepala Dinas Dukcapil Daerah Kepulauan Sangihe juga meraih penghargaan terbaik keempat dengan nilai 85,79 hasil dari penilaian kinerja pejabat tinggi Pratama Dukcapil Kabupaten Kota semester pertama tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Saat ditemui Kepala Dinas Dukcapil Sangihe, Davidson Jarang mengaku bahwa keberhasilan yang diraih berkat kerjasama tim. Jadi untuk penerimaan penghargaan yang diterima oleh Pak Bupati kemarin itu merupakan hasil dari evaluasi pelayanan publik Provinsi Sulawesi Utara, yang dimana tim evaluatornya adalah Ombudsman Perwakilan Sulut. Jadi sehingga memang penilaiannya memang fair. Nah, selain itu juga saya menerima penghargaan dari pemerintah provinsi terkait dengan evaluasi kinerja. Jadi di Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu semua dinilai, kinerjanya semua dinilai, dan hasil kinerjanya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Selain mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dukcapil Sangihe juga berpeluang mendapatkan penghargaan atas keikutsertaan dalam berbagai event yang berorientasi terhadap layanan yang optimal. Anton Lahaube melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Tahuna, selanjutnya kita menuju ke RRI Talaut. Tahun ini, Pelprip GPDI Sulut pusatkan perayaan HUT pelayanan ke-72 di Talaut. Gereja Pantai Kosta di Indonesia GPDI menggelar perayaan HUT ke-72 pelayan pria Pantai Kosta Pelprip yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Talaut, tepatnya di lapangan pemerintah daerah depan rumah dinas Bupati di Melongane, Selasa 21 Oktober 2025 siang. Bupati Kepulauan Talaut Weliti dalam sambutannya selain menyampaikan selamat HUT Pelprip juga mengapresiasi pimpinan dan panitia yang telah mempersiapkan Bumi Porodisa sebagai tuan dan nyonya rumah perayaan akbar ini. Bagi kami ini bukan sekedar kegiatan rohani, tapi juga sebuah kehormatan besar, karena melalui persekutuan umat Tuhan, Talaut diberkati dan menjadi tempat di mana kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya merasa bersyukur dan bangga dapat berdiri tengah-tengah saudara-saudara seiman. Saya meyakini Pelprip bukan hanya organisasi gereja, tetapi wadah pembinaan iman dan karakter rohani pria Kristen, agar kita semua menjadi imam dalam keluarga, menopang dalam gereja, dan teladan di tengah-tengah masyarakat. Melalui Pelprip, para pria Kristen diajak untuk mengambil peran yang sangat sejati, menjadi pimpinan yang melayani, menjadi pelindung bagi keluarga, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya ketika gereja dan pemerintah berjalan seiring dalam kasih dan kebenaran, maka berkat Tuhan akan terus melimpah atas tanah Porodisa yang kita cintai ini. Akhirnya, dengan penuh sukacita, saya kembali menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun ke-72 pria Pantai Kosta GPDI Sulawesi Utara. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dalam setiap karya pelayanan
dan pengabdian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Majelis Pusat GPDI Pendeta Dr. Joni W. Weol bersama unsur lainnya. Diketahui Ketua MP GPDI juga nantinya akan menjadi pembicara atau keynote speaker dalam giat yang akan diakhiri dengan kebaktian kebangunan rohani. Acara ini diharapkan menjadi momentum rohani yang mempererat kebersamaan, memperkuat iman jemaat serta menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Talaut dari Tinonda sampai Napom Baru. Dari Meloane Kabupaten Pulau Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar juga pemirsa, informasi tersebut mengakhiri untuk lintas berita Magota dengan ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 25 Oktober 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.